Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu ya. Seperti biasa pagi ini kita akan membacakan isu monitoring ya 24 jam terakhir. Ya, ini isu monitoring untuk 2 September 2025. Yang pertama dari isu politik yaitu Wakil Panglima TNI membantah adanya isu darurat militer. Panglima TNI ya Jenderal Tendyo Budi Revita menegaskan tidak ada skenario menuju penetapan darurat militer melalui cipta kondisi kerusuhan dalam unjuk rasa belakangan ini. Ia menekankan soliditas TNI kuat dan institusinya tetap taat konstitusi. Ya, menurutnya penanganan unjuk rasa menjadi tanggung jawab polisi atau Polri di garis depan. Sementara TNI hanya mendukung jika diperlukan. Ya. Isu darurat militer yang ramai di media sosial disebut keliru. Sebelumnya Presiden Prabowo memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk menangani aksi terkait penolakan tunjangan DPR secara bersama-sama. Ya. Sementara Ketua Setara Institut Hendardi menduga aksi anarkis terjadi, ya, aksi anarkis terarah yang terjadi di malam hari melibatkan pihak terlatih. Ya. Adapun ketentuan darurat militer diatur dalam Perpu nomor 23 tahun 59 yang memberi kewenangan presiden menetapkan status darurat bila keamanan tak terkendali. Nah, ini memang ramai ya soal darurat militer, terutama setelah di-up oleh salah satu influencer YouTuber yaitu Ferry Irwandi ya. Jadi dia di IG-nya juga bilang harus tetap solid segala macam, jangan sampai ada darurat militer semacam itu. Ya, lalu kalau dari Perpu 2359 ini juga ini dulu terkait Bung Karno ya, kalau tidak salah waktu itu Bung Karno akhirnya membubarkan DPR ya. Lalu yang kita kenal dengan demokrasi terpimpin Bung Karno itu mulai di tahun 59 ini perpunya. Oke, selanjutnya Prabowo undang tokoh agama dan parpol ke istana bahas situasi nasional ya. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh agama ya, pimpinan partai politik dan purnawirawan TNI ke istana presiden. Kali ini hadir Presiden PKS Al Muzamil Yusuf ya, mengonfirmasi dirinya bersama para ketua umum parpol lain, AHY, Muhaimin Iskandar, Anies Mata. Dari unsur tokoh agama hadir Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, dan Joni Lokolo, hingga Bante Kamsai Sumano Mahatera. Biksu Kamsai menyebut undangan ini sebagai silaturahim dengan presiden. Jadi presiden memang terus-menerus mengkonsolidasikan ya, yang sebelumnya di istana presiden ada pimpinan partai juga, plus pimpinan lembaga negara, ada MPR, DPR, dan juga DPD RI. Lalu juga ormas Islam ya hadir di Hambalang. Lalu ini ada ormas-ormas keagamaan bersama beberapa partai politik. Selanjutnya, analis komunikasi politik Hendy Satrio usul Prabowo perkuat dialog dengan media, tokoh bangsa, dan juga rakyat. Analis komunikasi politik Hendy Satrio atau Hensa menyarankan Presiden Prabowo Subianto memperbaiki komunikasi publik guna meredakan situasi yang memanas. Menurutnya, langkah pertama adalah mempererat dialog dengan media massa yang kini berperan penting menenangkan masyarakat. Oke. Selanjutnya, Prabowo perintahkan kenaikan pangkat luar biasa bagi polisi korban demo. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi polisi yang terluka dalam aksi demo berujung ricuh. Hal ini disampaikan oleh Presiden seusai menjenguk korban di RS Polri Jakarta Timur. Ada 43 korban luka ya, 17 masih dirawat, 14 anggota Polri dan juga 3 warga sipil diantaranya. Beberapa polisi mengalami cedera serius seperti operasi tempurung kepala dan kerusakan ginjal akibat diinjak oleh massa. Pakar UI ya, anggota DPR tetap terima gaji hingga ada PAW. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Mbak Titi Anggreni yang juga adalah kita kenal beliau aktif di Perludem ya, menegaskan bahwa anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai tetap berhak menerima gaji dan fasilitas selama belum ada keputusan pemberhentian antara waktu PAW itu diganti maksudnya yang sebagai anggota DPR atau pemberhentian tetap.
Ia menilai penggunaan istilah nonaktif di luar ketentuan UU MD 3 dan juga tata tertib DPR. Hal ini rancu karena istilah itu hanya berlaku bagi anggota atau pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD yang diadukan. Oke. Selanjutnya Komnas HAM, ada 1.683 orang ditahan usai demo. Komnas HAM melaporkan 1.683 orang ditahan Polda Metro Jaya terkait demonstrasi dan kerusuhan pada 25, 28, 29, 30, dan 31 Agustus. Data ini diperoleh setelah Ketua Komnas HAM Anies Hidayah meninjau langsung ke Polda Metro Jaya dan bertemu jajaran Reskrimsus. Anies menekankan data tersebut dinamis dan kemungkinan bertambah karena belum mencakup Polres wilayah lainnya di tanah air. Oke, kita lihat ya, demo tunjangan DPRD Jambi ricuh. Unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota DPRD Provinsi Jambi pada Senin 1 September ini berlangsung ricuh. Massa mayoritas mahasiswa sempat berusaha mendobrak gedung DPRD, memanjat pagar, serta melempar botol ke arah aparat. Selanjutnya KPK periksa PLT Dirut Perhutani terkait suap Inhutani. Komisi Pemberantasan KPK memanggil PLT Dirut Utama Perhutani, Direktur Utama Perhutani, Natalas Anis Haryanto sebagai saksi kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani 5, Kepala Divisi Operasional PT Inhutani 5 Ali Lukmanul Hakim serta Kepala Biro Hukum Kementerian Kehutanan Supardi di Gedung Merah Putih juga ikut diperiksa oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut materi pemeriksaan belum bisa disampaikan. Berita DPR RI, Utut Adianto dan TNI bantah isu darurat militer. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan tidak ada skenario darurat militer di balik kerusuhan yang terjadi selama unjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan DPR RI. Ini tadi ya seperti ditambahkan, disampaikan juga oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tendyo Budi Revita. Selanjutnya, 5 anggota DPR nonaktif tetap terima gaji PAW. Seperti disampaikan tadi oleh Mbak Titi Anggraini, ini juga ditambahkan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Said Abdullah, bahwa 5 anggota dewan dinonaktifkan itu tetap menerima gaji dan tunjangan penuh. Menurutnya, baik tata tertib DPR maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD 3 itu mengatur tentang tata laksana di DPR ya, pemilihan segala macam, terus tentang anggotanya. Dari Undang-Undang MD 3 ini tidak mengenal istilah nonaktif. Dengan demikian, status kelimanya masih aktif secara hukum hingga ada keputusan resmi PAW atau tidak. DPR segera bahas pencabutan tunjangan perumahan anggota dewan. BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI akan segera membahas pencabutan sejumlah tunjangan anggota dewan menyusul kesepakatan pimpinan parlemen untuk menghentikan fasilitas tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan salah satu tunjangan yang akan dicabut adalah tunjangan perumahan. Menurutnya keputusan ini bukan sekedar soal rasionalitas anggaran tapi juga menyangkut etika, simpati, empati, dan juga kondisi masyarakat. 211 organisasi internasional desak DPR hadapi rakyat dan hentikan represi. Sebanyak 211 organisasi internasional mendesak DPR RI bertanggung jawab di tengah demonstrasi yang diwarnai kekerasan oleh aparat. Dalam pernyataan bersama Forum Asia, mereka menegaskan DPR sebagai lembaga yang diprotes rakyat harus berhadapan langsung dengan masyarakat. DPD RI Lia Istifama apresiasi tinggi sinergi TNI dan masyarakat jaga kondusivitas Jawa Timur. Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifama menegaskan kebersamaan TNI dan masyarakat menjadi benteng utama menjaga keamanan Jawa Timur di tengah dinamika sosial politik. Ya. Tapi kalau kita lihat di pemberitaan, salah satu wilayah Jawa Timur yang paling parah ini Kabupaten Kediri ya kalau tidak salah. Jadi kantor bupatinya benar-benar habis ya, barang-barangnya diambilin, termasuk ada barang-barang kuno yang ada di museum yang ada di kawasan tersebut. Selanjutnya dari berita ekonomi, ekspor Indonesia pada Januari sampai Juli naik 8,03%, Jawa Barat penyumbang terbesar. BPS mencatat nilai ekspor Indonesia Januari-Juli mencapai 160,16 miliar dolar Amerika.
naik 8,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan terutama berasal ya dari ekspor non migas yang tumbuh 9,55%. Selanjutnya, UMKM perlu diversifikasi, ya diversifikasi jualan. UMKM perlu diversifikasi jualan usai TikTok Live dinonaktifkan. Ya, fitur live streaming TikTok masih belum bisa diakses sejak hari Sabtu 30 Agustus. Kebijakan ini diambil menyusul maraknya aksi massa yang banyak disiarkan melalui fitur live. Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, Budi Priawan ya, menilai langkah cepat TikTok bertujuan menjaga kenyamanan dan keamanan ekosistem digital. Ia mengakui fitur live penting bagi sebagian penjual terutama UMKM. Bagi yang sering buka TikTok dan belanja di TikTok, memang fitur live itu penting banget ya. Jadi kita beli segala macam itu diyakinkan oleh fitur live streaming karena si toko UMKM ini dia langsung gitu. Ini barangnya seperti ini, dipraktekkan, diperlihatkan, jadi kita bisa yakin karena real. Oke, selanjutnya dari isu sosial, Kementerian Komdigi ya, TikTok sukarela nonaktifkan fitur live karena ricuh demo. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan pemerintah tidak meminta TikTok menonaktifkan fitur siaran langsung atau live. Ia menyebut keputusan itu diambil secara sukarela oleh TikTok. Kayaknya masyarakat bisa menilai sendiri ya. Kalau menurut saya pasti ada permintaan dari pemerintah ya. Terlepas dari memang kemarin itu chaos banget ya. Jadi live TikTok itu oleh masyarakat, mereka ingin melihat ada di jalan mana ini ricuh, mereka melihat live kayak gitu. Kalau menurut saya tetap pasti ada permintaan dari Komdigi ya, pasti. Selanjutnya, netizen Asia Tenggara kompak bantu ojol Indonesia dengan pesan makanan. Aksi solidaritas muncul dari netizen Asia Tenggara untuk mendukung sopir ojek online di Indonesia yang terdampak demo 28 Agustus 2025. Inisiatif ini dipicu cuitan pengguna asal Thailand, pengguna X atau Twitter asal Thailand, yaitu Sik Yam atau Yami. Pada 30 Agustus, ia membagikan cara memesan makanan lewat aplikasi Grab dari luar negeri dengan tujuan memberikan kepada ojol di Jakarta dan kota lain. Yami menyarankan memilih menu sederhana dari pedagang kecil, menuliskan instruksi agar makanan dibagikan ke ojol. Oh, keren. Ya. Dari berita internasional, Kedubes Amerika peringatkan warganya soal potensi ricuh demo di Jakarta dan Medan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya terkait rencana aksi demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta. Ya, kemarin memang ada aksi tapi nggak terlalu besar di Jakarta. Ada beberapa elemen mahasiswa aksi di depan DPR. Mungkin yang akan ramai hari ini tanggal 2 September. Ya. Selanjutnya, India dan Cina bangun blok baru lawan tekanan Barat. Pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping di KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin, Cina, menandai langkah baru hubungan kedua negara pasca bentrok perbatasan Himalaya 2020. Modi menegaskan hubungan India dan China kini lebih bermakna dengan suasana perbatasan yang lebih damai. Jadi India sama China ini love-hate relationship ya. Keduanya itu sama-sama melawan hegemoni Amerika, tapi keduanya juga sama-sama punya masalah dengan perbatasan. Selain masalah perbatasan Himalaya 2020, peperangan antara Pakistan dan India kemarin itu juga melibatkan China. Kenapa melibatkan China? Karena pesawat yang digunakan oleh Pakistan yang berhasil menembak 5 jet tempur India itu dari China, dan China membantu secara langsung dari sisi elektroniknya untuk membantu pesawat-pesawat buatannya itu bisa menembak jatuh pesawat dari China. Selanjutnya untuk trending media sosial ya, di Indonesia ini kayak keyword Malaysia menjadi trending di media sosial ya. Aksi solidaritas dari warga Malaysia kepada masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi gelombang demonstrasi sejak akhir Agustus 2025. Ya, selain itu trendingnya ini juga dikarenakan
ada kebijakan dari Mahathir Muhammad yang memasukkan ojol dan juga konten creator itu dia mendapatkan perlindungan pekerjaan yang setara dengan para pekerja lain. Nah ini yang belum ada di Indonesia, dan itu juga sehingga kata Malaysia itu cukup viral di Twitter, di Instagram, dan juga di TikTok. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk isu monitoring 2 September 2025. Nah, kita akan bertemu lagi besok dengan isu monitoring untuk 3 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.